ومن قطب المال العطاس أبي بكر أخذه الكاس ولاحت لي به الأسرار. Tapi doa Nabi yang begitu mustajab, dahsyat, tidak ada hijab antara Nabi dengan Allah, langsung kabul saja. Saat orang yang mau didoakan ada utang belum terselesaikan sampai meninggal, Nabi nggak berdoa. Salat jenazah kan doa. Salat jenazah dalamnya isinya apa? Doa. Salat takbir, Fatihah, sholawat, doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Ini doa untuk mayit, untuk diampuni, dikasih sayangi, dimasukkan surga, dimaafkan. Doa ini, salat jenazah itu doa. Nabi saat ada sahabatnya bahkan yang berjuang sama Nabi, sahabatnya, Nabi cinta banget sama sahabatnya, sama umatnya yang nggak pernah ketemu sudah cinta mati Nabi itu, apalagi sama sahabatnya yang hidup bareng, berjuang bareng. Sahabatnya meninggal dunia, saat para kawannya, sahabat lainnya memohon Nabi suruh untuk menyolati sahabat yang meninggal tadi, Nabi menanyakan dulu, ini punya utang nggak? Ingat-ingat nih hadis ini, emut-emut, jadikan prinsip hidup Anda, jadikan bekal keselamatan Anda yang ngaji di sini malam ini. Terus pegang. Ini bahaya masalahnya, nggak cukup istighfar dan minta ampun kalau urusan haknya orang lain yang diambil belum terpenuhi. Ini padahal utang itu bukan ngambil pinjem, apalagi ngambil nggak tahu orangnya. Oh bagaimana itu? Utang kan ridho dengan ridho. Utang ini bukan ngambil secara paksa, pinjam dikasih, tapi karena belum tersalurkan, terbayarkan, belum terselesaikan pelunasannya. Saat Nabi tanya, ini punya utang nggak? Sahabat, ya Rasulullah ada beberapa dinar utang, sedikit, bukan ratusan juta, bukan miliaran yang diambil bawa lari punya rakyat se-Indonesia, bukan. Ya lu maaf ya, rakyat se-Indonesia mana ini? Angelektor ya. Waduh, orang udah mati kok si korupsi. Bansos itu kan milik orang fakir miskin. Orang fakir miskin itu berapa juta, berapa puluh juta di Indonesia diambil haknya. Minta maafnya bagaimana itu yang korupsi itu? A'udzubillah min dzalik. Jangan senyum-senyum. Sekarang mungkin penjara dunia masih bisa bebas, masih senyum-senyum, makan, nanti akhirat urusannya panjang. Satu orang nggak ridho saja nggak bisa selesai. 30 juta orang ridho, minta maaf, dimaafkan yang korupsi. 30 juta rakyat miskin, maafkan semua, satu nggak, tetap nggak bisa diampuni. Ini masalahnya nggak main-main kalau sudah haknya orang. Begitu Nabi tanya ada utang sedikit, siapa yang tanggung jawab ini? Siapa yang menyelesaikan? Sahabat ini bukan seperti kita, uangnya setiap saat ada di kantong, bingung tahu. Ya, sahabat nggak punya keluarga, nggak ada yang tanggung jawab. Setelah Nabi tunggu nggak ada yang mengatakan, iya saya ya Rasulullah saya tanggung jawab, nggak ada yang jawab gitu, Nabi tinggalkan. Alas, sholat, kalian sholat, saya nggak nyolatin. Pergi ya Rasulullah sebentar, sholat ya. Ya sudah saya yang menjamin ya Rasulullah. Sampai sholati tolong teman saya ini. Sholati saya yang jamin, utangnya saya tahu. Setelah dijamin utangnya, berarti kewajiban bayarnya bukan si mayit lagi, mayit udah dijamin sama orang yang hidup. Dia yang punya utang jaminannya. Saya Rasulullah jamin. Setelah Nabi lihat ada yang jamin, baru Nabi menyolati. Coba bayangkan, kenapa Nabi meninggalkan orang yang punya utang? Bukankah Nabi nggak sayang? Bukankah Nabi nggak ingin doakan supaya selamat? Ingin, tapi utang menghijab doa siapapun doanya, termasuk Rasulullah SAW.